Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam nasional merdeka. Balik bareng Kang Hari di Rumah Kebangsaan Pancasila dalam program edukasi. Oke, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, hari ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila terkait ilmu public speaking, karena di kolom komentar banyak banget nih yang bercerita atau yang menanyakan tentang Kang Hari, apa sih tipsnya kalau di depan kamera atau sedang podcast dan sebagainya itu kayaknya enak gitu didengar. Nah, saya mau kasih tahu sama sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, ada satu ilmu yang namanya public speaking yang mengantarkan saya pada titik yang saya mau gitu ya. Karena kenapa saya bilang yang saya mau? Karena pengalaman di luar gitu, saya akhirnya bisa menjadi MC, saya menjadi host games, menjadi trainer, menjadi guru juga dan lain sebagainya. Ilmu public speaking ini menurut saya secara pribadi, pengalaman saya sangat penting ya, karena salah satu ilmu yang mendukung saya untuk bisa berkenalan dengan banyak orang, disukai banyak orang, dan tentunya ilmu ini memberikan banyak banget pada saya warna dalam kehidupan saya gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila tentang tips dari public speaking ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya akan bagi dari beberapa episode. Yang pertama adalah self-confident. Self-confident itu adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini penting untuk seorang public speakers. Kenapa? Karena ketika kita memiliki self-confident yang tinggi, maka ketika kita di atas panggung, kita akan terlihat nyaman ketika berbicara, nyaman ketika mengeluarkan pendapat, dan nyaman ketika kita menuangkan ide dan gagasan kita melalui bahasa-bahasa kita. Nah, self confident ini adalah sebagai kontrol kita ya kepada diri kita sendiri agar supaya audiens nyaman melihat kita. Nah, yang kedua, selain dari self confident, tentunya kita juga harus memiliki atau belajar tentang artikulasi. A, I, U, dan E, O-nya itu harus jelas sekali. Karena itulah yang akan menjadikan kekuatan dari kalimat-kalimat kita. Ketika artikulasi ini udah nempel banget dalam diri kita, ketika kita berbicara, maka bicara kita tuh terlihat jelas dan nyata. Nah, berikutnya yang ketiga adalah intonasi. Ini juga tidak kalah penting. Kenapa memang harus ada intonasi ya? Nah, intonasi inilah yang membedakan orang yang berbicara biasa dengan orang yang berbicara menggunakan teknik public speaking. Jadi kapan kita harus tinggi notasinya, kapan kita harus rendah notasinya, dan kapan kita harus lembut notasinya. Dan intonasi ini yang akan membawa rasa dalam setiap kata-kata yang kita keluarkan. Ya, menimbulkan rasa dari kata-kata yang kita keluarkan ini bisa jadi untuk merayu audiens tentunya ya, merayu audiens dan membuat orang bisa terpana terhadap kita. Nah, itulah pentingnya dari intonasi. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah gestur. Nah, gestur kita juga penting nih. Jadi ketika kita berbicara dengan kaku, nggak pernah ada gerakan, itu menandakan performa kita atau penampilan kita biasa-biasa saja. Tapi dengan gestur, didukung dengan gestur yang keren, maka orang yang menonton kita akan terlihat menarik. Jadi orang yang berbicara di depan umum itu harus memiliki seni pertunjukan yang luar biasa. Seni pertunjukan yang luar biasa itu bisa tercipta ketika kita memiliki kemampuan public speaking. Nah, itulah di episode ke-1 ini kita bahas clue-cluenya ya. Itu sesuai dengan apa yang saya alami semenjak saya menjadi public speaker sekitar 5 tahunan yang lalu ya. Mungkin
teori-teorinya atau literasinya akan juga pasti berbeda dengan pembicara-pembicara yang lain. Tapi paling tidak hari ini saya hanya menceritakan apa yang saya alami dan apa yang selalu saya lakukan. Oke, teman-teman, itu saja terkait public speaking di episode pertama. Kita akan bahas secara mendetail tentang bagaimana menguasai panggung melalui public speaking di episode berikutnya. Terima kasih, selamat ketemu di episode berikutnya terkait materi public speaking. Dah.